ini juga katanya masih rumahnya keluarga. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Sinta Cimor in China. Nah, jadi pagi ini kita itu berangkat dari desa ke kota untuk mengajukan resident permit di kantor imigrasi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu resident permit ini apa, jadi resident permit ini berupa izin tinggal atau dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah Cina untuk warga negara asing yang ingin tinggal lama di Cina dalam jangka waktu tertentu. Nah, kebetulan saya itu masuk dengan visa Q1 kali ini. Biasanya saya itu masuk dengan visa Q2. Kali ini Q1, jadi mewajibkan kita untuk mengajukan resident permit. Jadi sebelum 30 hari kita tuh harus mengajukan resident permit. Dan kalian mau tahu pemandangan apa yang paling memanjakan mata di musim gugur ini? Ini dia. Sekarang kita itu sudah sampai di Xinjiang, sekitaran kurang lebih 45 menit baru kita tiba di sini. Nah teman-teman, ini karena kita datangnya itu agak lambat, jadi kita dapat ikut antrian mobil untuk tempat parkir agak panjang. Nah ini bapak petugasnya tegur satu pengendara karena katanya dia itu tidak ikut antrian, langsung menerobos. Di sini nggak boleh parkir sembarangan, jadi diatur sama bapak-bapak itu. Nah sekarang kita baru diperbolehkan masuk. Jadi di sini tidak ada istilah pungutan liar ya teman-teman, karena ada petugas lapangan parkir. Hao, kailah, woman coba. Nah di dalam itu nggak boleh bawa kamera ya guys, nggak boleh foto-foto, video atau apapun itu. Jadi ini cuman bisa video dari luar. Satu hal yang paling terasa pas mau masuk di gedung ini, keragaman orang asing. Bahkan saya pun sebenarnya orang asing di negara ini. Ya, karena memang kantor ini jadi wadah tempat pengurusan keluar masuk atau izin tinggal bagi warga negara asing. Ya, pokoknya ini seperti tempat pertemuan kecil antar komunitas internasional di Xinjiang. Oh iya teman-teman, ini saya videonya di meja ruang tunggu, bukan berhadapan langsung dengan pelayanan petugas. Jadi aman. Nah tadi petugasnya itu lebih banyak bicara dengan suamiku. Pelayanannya mereka itu ramah ya teman-teman. Apalagi mereka juga sangat membantu untuk menjelaskan ke kita formulir apa yang harus diisi. Kalau ada yang tidak dimengerti, biasanya kita langsung tanya dan mereka itu membantu menjawab secara detail. Teman-teman, ini kami itu lanjut untuk pergi terjemahkan apostil karena kebetulan apostilku itu masih dalam bentuk bahasa Indonesia dan mereka butuhnya itu terjemahan bahasa Mandarin. Itu suara GPS Maps dan kita sudah sampai. Nah ini dia teman-teman, kantor notaris resmi yang melayani urusan legal seperti pernyataan, kontrak, dan dokumen pengesahan lainnya. Di sini kita cuma serahkan berkas apostil yang asli, terus mereka fotokopi. Nah untuk hasilnya itu bisa diambil keesokan harinya. Nah
Teman-teman, tadi saya itu sempat heran karena banyak orang yang berjejer di pintu tempat keluarnya kami. Saya pikir itu orang berbaris untuk apa, tapi ternyata mereka itu tunggu anak sekolah pulang. Orang tua muridnya itu menunggu bukan pas di gerbang sekolahnya. Ya ampun, tertibnya. Oke teman-teman, sekarang kita itu sudah di jalan pulang ke rumah. Ya tadi mengurusnya itu lumayan lancar lah ya, karena menurutku petugasnya itu sangat membantu, dijelaskan semua sedetail itu dokumen-dokumen yang diperlukan, dan kebetulan kita itu dokumennya lengkap. Ya nggak bisa juga keluarkan visa satu kan kalau misalnya dokumennya itu tidak lengkap. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini ada apostil, surat nikah, fotokopi visa yang dikeluarkan dari Indonesia, terus paspor dan berbagai dokumen lainnya dari pihak suami. Nah, tadi itu sempat foto juga, dan ternyata fotonya itu tidak boleh menggunakan baju warna putih, dan hari ini saya tuh pakai baju warna putih. Jadi tadi saya sempat pinjam bajunya cincin untuk foto, karena fotonya diperlukan di bagian dokumen ini. Terus tadi sempat juga kita harus terjemahkan dulu apostil. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada di sini yang nonton, yang mau mengajukan resident permit, kalian kalau bisa sebelum mengajukan itu kalian terjemahkan dulu lah bagian apostilnya, biar mereka juga bisa langsung terima dan langsung diproses hari ini. Karena kami itu belum diterjemahkan apostilnya ke bahasa Mandarin, bahasa Cina. Jadi besok harus kembali menunggu 1 hari. Besok pagi kembali ke tempat terjemahan ini yang kami pergi tadi, dan setelah dari situ kembali ke tempat kantor untuk buat resident permit atau untuk tempat keluarnya resident permit ini. Oke, sekarang kita sudah di jalan pulang. Ini sekarang lumayan lapar karena kita belum makan, sudah 12:30. Cuaca hari ini untuk mendukung lah ya, tidak panas tapi tidak kedinginan juga. Saya hari ini cuma pakai ini baju lengan pendek sama baju ini bajunya lumayan agak tipis, jadi tidak kepanasan, tidak kedinginan, sejuk lah ya. Cuaca musim gugur. Nah, bagusnya juga kalau jalan itu, saya itu suka di Cina karena apa? GPS-nya ini terhubung, pokoknya gimana ya? Dia itu sedetail ini, sampai bahkan lampu merah itu kita bisa lihat dari HP. Pokoknya GPS ini agak cerewet untuk kita. Please sekali untuk kalian-kalian yang nonton vlogku, mungkin kalian itu akan agak bagaimana ya, lihat cincin suamiku agak kurang banyak bicara, dia itu introvert, takut. Bahkan ini pun kalau saya itu video kayaknya dia itu suka menghindar dari kamera aku, tapi saya itu harus buat vlog di YouTube untuk mendapatkan gimana saya dapatkan uang di sini ya, dari vlog ini. Oke. Jadi terima kasih untuk kalian yang selalu nonton dan support. Ayo kita mengalami turbulence di perjalanan. Ya maaf ya, videonya agak goyang. Tadi itu perbatasan desa dan kota, jadi agak turbulence jalan.
guys, sekarang kita itu sudah di rumah, sudah baru selesai makan juga. Saking laparnya tadi tidak sempat bikin video, tapi kebetulan HP ku ini juga hampir lowbat, jadi saya charger dulu, dicas. Dan sekarang kita mau lanjut pergi petik cabai. Seperti kemarin kita itu petik cabai atau petik rica. Kalau kita orang Sulawesi bilangnya itu petik rica. Karena kalian lihat ini kebunnya seluas, hasil panennya itu sebanyak ini, jadi kita mau pergi dulu. Oh ya, kebetulan saya pakai baju putih, jadi mau ganti dulu. Nah, ini dia, saya sudah ganti kostum. Sekarang kita go, let's go. Oke guys. Oke teman-teman, kita petik cabai lagi, kita petik rica. Ini rumahnya sebenarnya tidak jauh ya teman-teman, cuman kita lewati sekitar 3 rumah sampai di sini. Ini hasil panennya dari keluarganya kita, keluarga dari papa mertua, dan karena akhir musim panas kemarin itu banyak yang panen cabai, panen rica ini, jadi di sini dikumpul di rumah ini. Nah, kebetulan rumah ini sekarang itu tidak ada yang tempati. Ini juga katanya masih rumahnya keluarga. Karena kebetulan kosong dan hasil panennya banyak sekali, jadinya disimpan di sini. Hari ini cuacanya itu lumayan ada matahari, tapi walaupun di luar dan di jam 2 siang kita itu kulitnya tidak terbakar, tidak panas, dan adem karena banyak angin. Oke, kita lanjut untuk petik cabenya atau rica. Oke guys, sekarang itu sudah malam, jam 6:30. Dan kira-kira hari ini mandi tidak ya? Oke guys, saya baru selesai mandi, sudah selesai mandi, lumayan lah ya. Malam ini suhunya tidak terlalu dingin. Dan di musim dingin itu kita wajib pakai lotion, karena musim dingin itu, suhu dingin itu bikin kulit kita itu kayak kering dan kayak ditarik kulitnya. Jadi pakai lotion ya, walaupun saya itu jarang-jarang pakai lotion, sekali-sekali pakai lotion kalau kepikiran. Dan kebetulan hari ini masuk dalam video, jadi kita kasih bikin lah ya masuk video. Besok kita mau lanjut lagi ke Xinjiang untuk ambil hasil apostil itu yang diterjemahkan, dan kemudian kita tuh lanjut ke kantor tempat pengajuan resident permit. Oke, sampai di sini videonya, and bye bye.